keyakinan kelas. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Iya. Kok kayaknya sudah mengantuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Keyakinan kelas, oke. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Aman. Yang pertama, kalau peraturannya harus menggunakan helm itu sudah peraturan ya. Tapi kan keyakinan kita, kalau kita menggunakan helm maka kita lebih aman. Nah, itu loh tujuan keyakinannya. Jadi kita menggunakan bukan karena diatur, tapi memang kita untuk aman. Pak contoh belajar ini apa? Dikongkon Bapak Ibu atau peraturannya, itu peraturan. Tapi kalau misalnya kita belajar game pinter, nah itu merupakan keyakinan. Itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Aturannya kita harus mentaati tata 5M itu tadi. Tapi untuk dalam diri kita, brand kita aman, sehat, tidak tertular penyakit. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, bentraizen itu berarti faktor apa tadi? Kalau bentraizen berarti tadi faktor apa? Eksternal. Eksternal. Tapi kalau misalnya ben dapat materi, ben pinter, ben bisa uji. Nah, itu berarti termasuk adalah internal. Ini termasuk ke dalam keyakinan, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dari mulai peraturan, keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, baru kemudian budaya positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Pak, Bu, Pak Adi? Antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang kanan TK dan wanita datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kalau kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mengapa? Sebelah utara. Kenapa Bapak? Kenapa dikatakan ke dalam keyakinan kelas? Sepakatan. Karena Sepakatan. dari keyakinannya nih, keyakinan bukan peraturan gitu. Lanjut ya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu nanti ada tabel T dan tabel Y. Yang jelas, hormat, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu sudah merupakan keyakinan kelas. Ini pun begitu. Hormat itu kalau terlihatnya berempati, terdengarnya sudah ada kata-kata, kemudian perilakunya sudah mulai tersenyum. Itu untuk yang pendalaman keyakinan kelas. 2 pelajaran. Berikutnya, nah, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas apa? Apa disiplin atau kerapian atau apa? Kira-kira termasuk apa? Oke. Nek dilarang mengganggu orang lain. Disiplin, oke. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kita lihat jawabannya. Jreng. Jangan tidur. Apa tuh? Nah, jadi selalu kembalikan buku pada tempatnya termasuk keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan dan keamanan. Begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa lanjut? Lanjut. Oke. Selanjutnya eksplorasi konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini singkat saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang kelima bertahan hidup. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut. Yang kelima. Ada 5 posisi kontrol kita. Posisi kontrol. Kita kalau keseharian itu termasuk posisi kontrol yang mana toh? Oke. Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana? Ciri khasnya seperti ini. Kalau kita termasuk membuat orang merasa bersalah, kita jadi begitu yang benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok gini toh? Tuh, merupakan anak jadi merasa bersalah. Kalau penghukum, yang biasa menghukum ini biasanya berapa Bapak Ibu? Olahraga. Bagaimana Pak Guru olahraga kalau menghukum anaknya? Olahraga. Push up. Up. Itu namanya kalau menjajah nomor itu istilahnya menghukum tapi secara halus. Kalau bahasanya kepripun Pak Nawanta? Itu ada perjanjian dari awal atau tidak Pak? Berarti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, namanya dari itu Pak. Jadi kalau menghukum itu tidak ada perjanjian sebelumnya, terus biasanya gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, gitu Pak. Berarti bagus itu Pak, bisa dilanjutkan. Lanjut. Kemudian kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu teman. Terus kalau pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini biasanya TK. Tapi kalau misalnya kita bisa, kok nek jarak tak kayak di JHP. Gitu. Terus kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ke manajer. Tapi kalau kamu selalu yang paling terakhir, itu berarti menghukum. Nah, monggo Bapak Ibu, kira-kira di posisi ini kita sebaiknya di posisi yang